Dari depan sini ke sini 3 meter, kemudian ke sana ada di 6 meter. Saya mendesain struktur dengan 6 titik pondasi footplat. Satu di situ, ya, bentang 3 meter ada lagi. Kemudian kurang lebih di tengah bentang 6 meter itu ada lagi. Kemudian ada lagi. Kemudian ada lagi, dan kemudian tuh, ada lagi. Ini salah satu contoh galiannya. Galian ini yang kita tetapkan ada di kedalaman 1 meter kurang lebih ya sahabat PU ya. Teoritisnya 1 meter. Namun pada saat kita gali itu biasanya kita mendapatkan temuan-temuan di bawah. Misalnya ya di titik yang paling ujung itu ada perkerasan. Makanya di sini kelihatan ada galian slough ya. Ini adalah galian slough yang mana slough ini menjadi penahan dinding kamar mandi nantinya sahabat PU ya. Dan di sini kita lihat ini ada galian pondasi footplat. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di Kota Bekasi. Proyek renovasi rumah 1 lantai sahabat PU. Kita bisa lihat ya di depan ada sebuah rumah 1 lantai dengan lebar 6 meter sahabat PU. Kemudian rencananya nanti di bagian belakang ini area ruang tamu ya. Kemudian nanti kita nggak apa-apain ruang tamu ini. Ini kamar tidur utama, kita juga nggak ngapa-ngapain. Kemudian ini kamar tidur kedua, nanti kita mau bongkar. Itu ada kamar mandi. Di sini dulunya ada dapur. Nah, namun bahasan kali ini mau spesifik untuk bahas pekerjaan galian. Karena di area rumah paling belakang ya. Rumah ini lebarnya 6 meter kan. Kemudian ke depannya saya lupa lebarnya berapa. Cuman di atasnya nanti ini kita mau dak berukuran 3 meter kali 6 meter sahabat PU. Karena sudah masuk kategori rumah 2 lantai, karena ada dak lantai di atasnya, maka perlu ditambahkan, perlu diperkuat, perlu direncanakan struktur untuk rumah 2 lantai. Karena existingnya rumah ini adalah rumah 1 lantai, makanya struktur yang dibuat oleh developer sebelumnya ini tuh hanya dibuat untuk menahan beban rumah 1 lantai. Jadi rumah ini mau dibuat 2 lantai, ya kita harus mendesain ulang struktur dari rumah itu sendiri sahabat PU. Nah, dalam hal ini di proyek Nugroho PU sudah bisa dipastikan bahwa rumah 2 lantai harus ada pondasi footplatnya. Kalau orang awam biasa menyebutnya dengan pondasi cakar ayam. Pondasi cakar ayam, ada yang menyebutnya juga dengan pondasi tapak ya. Namun yang jelas bahwa pondasi footplat tersebut atau cakar ayam atau pondasi tapak tersebut adalah pondasi terpusat yang paling sering dipergunakan, direncanakan atau ditetapkan oleh para engineer untuk menahan beban konstruksi rumah sederhana, rumah 2 lantai, 3 lantai seperti itu sahabat PU ya. Nah, di ukuran 3 meter dari depan sini ke sini 3 meter, kemudian ke sana ada di 6 meter. Saya mendesain struktur dengan 6 titik pondasi footplat. Satu di situ ya, bentang 3 meter ada lagi. Kemudian kurang lebih di tengah bentang 6 meter itu ada lagi. Kemudian ada lagi. Kemudian ada lagi, dan kemudian tuh, ada lagi. Jadi existing ini ada kamar mandi di bagian belakang ya, berukuran 1,5 kali 2 meter. Ini nanti mau kita bongkar. Kamar mandi ini mau kita bongkar, kita akan geser ke sisi sampingnya.
Dan di sini merupakan sudut dari rumah ya. Walaupun tembus di kamar mandi, kita tetap gali sahabat PU. Kita gali, nanti kita mau tanam footplant di sini ya. Kemudian ini salah satu contoh galiannya. Galian ini yang kita tetapkan ada di kedalaman 1 meter kurang lebih ya sahabat PU ya. Teoritisnya 1 meter. Namun pada saat kita gali itu biasanya kita mendapatkan temuan-temuan di bawah. Misalnya ya di titik yang paling ujung itu ada perkerasan. Ada cor-coran beton yang cukup keras sahabat PU di sini. Baru kita gali di kedalaman 70 cm sahabat PU, itu kita menemukan ada pondasi footplant existing atau rumah existing ya. Nah, justru walaupun belum mencapai ke kedalaman 70 cm, itu kita akan hentikan pekerjaan galian kita karena sudah ada perkerasan di bawahnya. Daripada kita bongkar beton ini sehingga nanti malah ketemu tanah biasa. Nah, itu kita tidak pilih opsi tersebut. Kita tetap pilih pertahankan tanah yang sudah keras ini atau permukaan yang sudah keras ini, nanti footplantnya numpang di atasnya. Jadi di titik ini galiannya tidak tepat berada di kedalaman 1 meter. Kemudian di bagian ini, di dalam bagian ini digali ya, kemudian kita menemukan satu titik buangan air kotor sahabat PU. Ini adalah buangan air kotor bekas cucian piring atau dari sink sahabat PU ya. Karena dulu existing di sini ada dapur ya, buangan air kotornya dialirkan ke sini. Nah, nanti ini akan kita koneksikan dengan instalasi yang baru ya. Nanti dapur kita kan pindah. Dapur kita pindah di dekat sini kan. Nanti buangan air kotornya dari sink kita nanti mau alirkan ke saluran existing ya. Jadi kita koneksikan antara saluran air kotor lama dengan saluran air kotor baru. Salah satu tantangan dalam mengerjakan proyek renovasi adalah seperti itu. Kita harus menyambung instalasi air, instalasi listrik, ya, struktur baru, struktur lama, ya, disambung-sambung sahabat PU. Oke, seperti itu. Nah, nanti di bagian tepi itu akan kita tancapkan pondasi footplant dan juga di atasnya ini terdapat kolom suntik, ya. Berhubung dinding ini hanya satu layer, perbatasan antara lahan kita dengan sebelah. Bahkan untuk dindingnya ini terbuat dari batako ya sahabat PU ya, seperti ini. Jadi kami tidak bisa menanam kolom suntikan ke dalam dinding. Jadi nanti untuk kolom suntikannya sahabat PU semuanya nongol dari permukaan dinding existing. Kemudian beberapa titik ada yang bisa kita masukkan ke dalam dinding. Misalnya di sini nanti akan direncanakan untuk kamar tidur ART. Kolom yang paling ujung dan kolom yang ini nanti bisa kita sembunyikan ya untuk kolom suntikannya, karena ada dinding baru ya. Jadi ini kolom suntikannya, titik itu dan titik ini nanti tidak kelihatan karena rata dengan dinding kamar ART yang ada di depan ini nantinya sahabat PU ya. Kemudian di bagian sini, nah ini dulunya ada kamar kedua. Ya, kamar kesatunya ini nanti kita tidak apa-apakan, kita hanya poles-poles dindingnya, kemudian kita cat ulang, kita ganti plafonnya. Di sini kamar yang kedua, yang kecil ini, nanti kita akan bongkar, termasuk dinding ini juga akan kita bongkar. Kita mau ganti kamar mandi berukuran 1,5 kali 2 meter. Di dalamnya nanti terdapat shower, terdapat kloset ya, dan saniter-saniter yang lainnya. Ya, makanya di sini kelihatan ada galian slope, ya. Ini adalah galian slope, yang mana slope ini menjadi penahan dinding kamar mandi nantinya, sahabat PU ya. Dan di sini kita lihat, ini ada galian pondasi footplant. Pondasi existing dari rumah ini, lajurnya memakai pondasi batu kali. Ya, ini batu kali. Di atasnya terdapat slope praktis. Ini pakai besi 8 tuh, sahabat PU ya. Ini slope existing ya. Nah, nanti kita mau tancepin di sini. Kebetulan ini sudah mencapai kedalaman 1 meter ya sahabat PU. Nanti di bagian paling bawah kita nanti beri perkerasan dulu ya. Kita pakai ini bongkaran-bongkaran batu existing, kita nanti padatkan, kemudian kita beri lantai dasar ya. Kemudian baru kita letakkan pondasi footplantnya, tentu dengan tulangannya, kemudian kita cor dengan beton konvensional. Kemudian kita langsung cor lagi di atasnya, tanam pondasi, tanam besi di atasnya, pedestalnya sahabat PU, kemudian lanjut ke slope dan lanjut nanti ke kolom suntikannya sahabat PU ya. Tuh.
Karena baru saja mulai ya, kami masih dalam tahap bongkar dinding ya. Kemudian galian, kemudian bongkar plafon tuh. Plafonnya nanti kita akan ganti semuanya, kita ganti dengan rangka galvalum ya, dan juga plafon gypsum yang lebih modern sahabatku. Karena existing ini masih pakai rangka kayu dan juga plafonnya pakai plafon GRC sahabatku. GRC yang zaman dulu ya. Tuh, nah seperti ini. Oke, sahabat BU, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menginspirasi. Kita ketemu pada bahasan berikutnya. Sahabat BU, semangat membangun.